Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Komang Purwate. Kita kali ini akan membahas lagi tentang tipe aktivitas dari Moodle, salah satunya yaitu tentang content page. Jadi apa itu aktivitas content page? Nah, bisa dilihat di sini. Ini seperti page sebenarnya, seperti laman page. Jadi ada laman web yang kita berikan ke siswa, tetapi itu perbagian. Jadi ada page satunya, page 2-nya. Jadi kita bisa tata bentuk dan kontennya. Kemudian yang lebih menarik adalah kita bisa membuat diskusi di setiap halaman kalau misalkan siswa ada yang bertanya. Jadi sudah disediakan halaman bertanya bagi siswa, bertanya khusus ke gurunya atau berdiskusi catatan-catatan. Jadi mereka bisa membuat catatan di sini dan kita bisa memberikan feedback seperti like misalkan atau dijawab oleh gurunya. Jadi aktivitas itu menjadi lebih interaktif begitu. Nah, selain diskusi juga kita bisa buat soal. Kita bisa mengambil soal yang mengambil dari bank soal. Ya, memang sih walaupun nggak semua bentuk soal ya bisa. Maksudnya tidak semua yang ada gambarnya, kemudian ada bentuk-bentuk khusus itu memang nggak bisa semuanya. Jadi dominan berupa gambar teks. Nah, itu cukup untuk meyakinkan apakah siswa menyimak materi atau tidak, atau membaca konten ini atau tidak. Jadi ini salah satu tipe activity yang dinamakan dengan content page. Nah, content page ini berupa plugin, jadi memang admin LMS Moodle harus menginstal di sini. Jadi nama activity-nya adalah content page. Jadi silahkan di install terlebih dahulu oleh admin. Versinya di sini 38 paling kecil. Jadi yang pakai 37 sebaiknya diupdate sih. Nah, kita akan mulai membuatnya. Saya akan gunakan course yang lain saja. Ya, kita masih gunakan course sertifikasi nih, biar ngumpul di sini contoh-contoh tutorialnya atau hasil-hasilnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengumpulan tugas menggunakan pengumpulan tugas menggunakan Google, dan kemarin juga saya coba cek membuat penugasan menggunakan pemrograman. Mungkin ya satu saat kita akan bahas. Enggak kelihatan di sini ya. Jadi kalau ada yang familiar dengan Scratch, kita ternyata bisa membuat aktivitas berupa Scratch di Moodle. Jadi kayak penugasan ya. Suatu saat kita akan bahas itu. Oke, kembali. Kita akan membuat konten activity berupa content page. Saya akan tambahkan sebuah aktivitas, kemudian tambahkan aktivitas, silakan cari content page. Jadi silakan beri judul materi oke, saya gunakan salah satu ini deh, apa itu COVID. Oke. Nah, silakan materi COVID-19 misalkan. Dengan deskripsi silahkan simak materi berikut ya, silahkan nanti diatur lah bahasanya. Copyrightnya oke, dikosongkan nggak apa-apa. Dengan tampilan kalau mau dikasih background juga bagus kalau rekan mau, tapi saya flatkan aja dulu. Silahkan nanti berkreasi di sini ya. Progress bar ya, kemudian show note area ya. Maksimum numbernya ya 15 aja. Jadi maximum number of notes per page itu nanti ada notesnya yang di bawah itu. Oke, lanjut dengan nilai skala 100 saya pakai. Kemudian activity completion, student must receive a grade. Nah, cuma ini agak khusus completionnya, bukan hanya melihat tapi harus siswa menjawab dan mendapatkan nilai di sini. Jadi untuk settingan awal masih sederhana. Saya nggak pakai background Oke. Selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Bisa simpan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan, sama aja sih. Ya, ini kita klik lagi.
Pick titelnya pick 1, atau nanti misalkan ini jadi covernya ya, apa itu COVID-19 misalkan, maka kontennya tinggal rekan-rekan tinggal copy paste aja nih. Saya copy paste dari halaman web ya, contohnya. Nah ini saya copy paste taruh sini aja. Oke, udah cakep. Dengan tampilan saya nggak macam-macam, nggak pakai background. Kalau mau pakai background boleh, nanti teman-teman silahkan dicoba. Nilainya ini sebenarnya setiap page bisa dicek, jadi itu boleh dijawab berapa kali dengan efek slide. Oke, simpan perubahan. Berikutnya, nah, kalau mau nambahkan page selanjutnya, ini ada di sebelah kanan agak tertutup ya. Kemudian sebentar. Oke, ya ini tampilan standarnya. Kalau mau dikasih background, nanti di bagian belakangnya ini akan muncul backgroundnya. Jadi seperti yang pernah saya buat. Bentar, saya naruh background nggak? Oh nggak. Oke, biar nggak terlalu berat, saya nggak pakai background kemarin. Oke, selanjutnya, nah ini dia agak di hide ya. Kalau mau nambah halaman selanjutnya, silahkan ditekan tambah di bagian kanan di content page menu, halaman 2 misalkan bagaimana penyebarannya. Oke, bagaimana penyebaran ya, tinggal saya copy. Oke, tinggal di copy. Nah, dengan tampilan masih sama, apakah jadi silahkan di setting di sini apakah ada background segala macam, dimodifikasi, nilai tak terbatas, kemudian disimpan lagi. Ini halaman kedua. Nah, di halaman kedua, oh ya, ini urutannya harus di ini ya, harus diurutkan, karena ini posisinya dia yang lama ke bawah, jadi ini harus dinaikkan. Mungkin tombolnya nggak kelihatan. Nah, ini kan lebih bagus. Ini covernya, di bagian cover tidak ada pertanyaan, tapi di halaman 2 sudah ada konten seperti ini dengan yang di bagian atas. Jadi kalau mau lihat komen, status view, atau soal, kalau mau nambah page di sini juga bisa. Jadi kayak ada dua frame gitu. Nah, kalau mau nambahkan soal, add a new question, dan ini akan diambil dari bank soal kita. Waduh, saya belum punya bank soal nih. Sebentar, saya buat soal aja deh. Ini harus saya tambahkan dulu nih di apa namanya, di bank soal course ini. Oke, karena bank soalnya kosong, saya balik dulu, saya buat soal dulu deh. Jadi ini ya memang sebaiknya begitu, jadi semua terintegrasi. Jadi kalau ada soal ya kumpulnya di bagian soal. Oke, ini bank soalnya di sistem ini. Oh ya, ini karena soalnya soal yang nggak biasa, dia bisanya soal yang pilihan ganda benar salah begitu. Jadi saya buat satu soal, baru. Oke, mungkin soal COVID gitulah, saya berikan nama dengan teks soalnya. Nah, ini aja sih, saya ambil pernyataan ini. Benar atau salah. Oke. Jawaban yang benar adalah benar misal, dengan skornya skor oke, ini skornya 1. Ya, saya simpan. Jadi soal itu kita akan ambil di materi kita tadi.
kembali ya sekarang ke bagian, kita kembali ke konten page yang tadi saya belum buat soal soalnya belum buat soalnya. Oke, kembali ke page 2, mode editnya kita tambahkan soal. Nah, agak ini sih, agak apa ya, kalau nambahkan kita soal, kalau memang mau nambahkan sekalian tambahkan gitu, pastikan benar nambahkannya, karena kadang dia kayak ada soal yang nyantol nanti, ada beberapa bug sih, memang bug kecil. Nah, ini soal yang tadi sudah muncul, bisa ditambahkan. Jadi setiap page itu ada 3 pertanyaan. Kalau model seperti ini sebaiknya pertanyaannya yang tidak terlalu luas ya, pertanyaan yang memancing pemahaman siswa tentang konten tadi. Jadi seperti ini munculnya, jadi di bawah muncul. Nah, ini catatan siswa kalau ada. Oke. Nah, kalau mau menambahkan soal, menambahkan materi berikutnya ya tambahkan aja lagi, add a new page, halaman ketiga apa ini ya, tingkat kematian. Oke, tinggal copy aja. Jadi materinya kita susun dan setiap bagian nanti bisa dibuat diskusinya. Efeknya saya coba geser aja deh, pakai bounce saja. Oke, jadi silahkan nanti mainkan di sini. Poinnya adalah sebenarnya dari aktivitas ini kita menyediakan sarana ke siswa untuk berdiskusi di setiap konten yang dia tidak paham. Jadi kalau kita ngasih page itu kan kadang-kadang dia dibaca aja, tapi kemudian tidak ada interaksi di sana. Nah, dengan sistem ini kita bisa membuat interaksi, selain soal juga bisa berdiskusi dengan siswa. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tinggal nambah itu saja, dan ini sudah bisa langsung dipublish ke siswa. Nah, contohnya adalah aktivitas yang saya gunakan di sini. Ada beberapa pertanyaan siswa, mereka bisa saling berdiskusi sebenarnya di sini. Kalau ingin menjawab, oh ini sasaran dia, saya kurang memahami materi ini, oh ternyata dia kurang paham nih. Ya, kita coba simak lagi materi yang sebelumnya, dispesifikkan materi apa yang belum dipahami. Jadi oke. Nah, itu kita bisa ngasih jawaban. Kalau mau ngasih like silahkan ngasih like. Nah, ini kontennya, dan laporannya nanti langsung akan dibawa ke dibawa nanti ke grade-nya, langsung ke nilai. Nah, kalau misalkan mau ngecek per satu orang ya bisa di sini di highlight. Jadi ini salah satu fitur di model, fitur aktivitas yang ya biar nggak bosan siswanya cuma baca aja. Oh ya, kalau mau naruh video juga tinggal copy paste aja kok. Kalau mau naruh video tinggal copy paste. Saya taruh di mana ya, sebentar. Nah, ini tinggal copy paste video, jadi ada materi, tinggal diklik sama siswa, muncul bagian videonya. Oke, demikian teman-teman, konten kali ini membahas tentang content speech pada Moodle. Terima kasih, semoga sehat selalu.